Keuskupan Agung Semarang. Lahir dari pewartaan, bertumbuh karena pewartaan, dan diutus untuk mewartakan. Kedatangan sang pewarta Injil ke tanah Jawi dan membangun gereja. Jika kita merunut sejarah kelahiran dan perkembangan Keuskupan Agung Semarang, kita perlu mengetahui siapa yang datang mewartakan Injil pertama kali di wilayah keuskupan ini. Dari catatan sejarah, ternyata pada tahun 1640 ada dua orang imam misionaris Dominikan, yaitu Romo Manuel de Saint Maria Ope dan Romo Pedro de Saint Joseph Ope, yang datang ke tanah Jawi dan melayani umat Katolik di wilayah ini. Tentu saja awalnya mereka melayani para pedagang Katolik dari Portugis yang ada di Jepara, karena orang pribumi di wilayah ini belum ada yang menjadi Katolik. Untuk kepentingan pelayanan mereka, Sultan Mataram memberikan sebidang tanah untuk digunakan pelayanan para imam Dominikan tersebut. Sayangnya komunitas yang melayani di Jepara itu tercerai-berai karena penindasan VOC. 7 Agustus 1806, Raja Louis Lodewijk Napoleon mendeklarasikan kebebasan beragama di wilayah Hindia Belanda setelah 2 abad. Tak selang lama datanglah 2 misionaris diosesan dari Belanda, yaitu Jacobus Nelison dan Lambertus Prinsen. Mereka berdua tiba di Batavia tanggal 4 April 1807. Sepekan kemudian, pada tanggal 10 April 1807, mereka menyelenggarakan Ekaristi Publik pertama yang menjadi tonggak bersejarah karya Gereja Katolik di Indonesia. Situasi penuh berkat ini disambut baik oleh Tahta Suci atas persetujuan dari Louis Napoleon. Selanjutnya pada tanggal 8 Mei 1807, Tahta Suci di bawah penggembalaan Paus Pius ke-7 mendirikan Profektur Apostolik bagi Hindia Belanda dan menunjuk Romo Jacobus Nelison menjadi Profektur Apostolik Batavia dengan tanggung jawab penggembalaan bagi 2 stasi, yaitu Semarang dan Surabaya. Romo Lambertus Prinsen ditugaskan melayani stasi Semarang dan Surabaya, namun menetap di Semarang sejak tanggal 27 Desember 1808. Mulailah berdatangan para misionaris yang diutus mewartakan Injil ke tanah Jawi. C.J.H. Frasen di Ambarawa pada tahun 1859. J.B. Paling S.J. di Yogyakarta pada tahun 1865. Vogel S.J. di Magelang pada tahun 1889 dan Van Lith S.J. di Muntilan pada tahun 1889. Hambatan dan sekaligus tantangan utama bagi mereka adalah bahasa asing yang harus mereka pelajari agar dapat mewartakan Injil di tengah bangsa pribumi. Dengan berjalannya waktu, karya pewartaan Gereja Katolik di wilayah Profektur Apostolik Hindia Belanda mengalami perkembangan yang menggembirakan dan dilayani oleh 31 misionaris diosesan Belanda. Profektur Apostolik Batavia dinaikkan statusnya menjadi Vikariat Apostolik di bawah penggembalaan Monsinyur Petrus Johannes Willeken S.J. Pada tanggal 1 Maret 1940, beliau mengusulkan kepada Tahta Suci agar Vikariat Apostolik Batavia ini dibagi menjadi 2, yaitu Vikariat Apostolik Batavia dan Vikariat Apostolik Semarang. Usulan tersebut ditindaklanjuti dalam pertemuan Ad Limina. Hasil dari pembicaraan tersebut adalah penerbitan Constitutio Apostolica Vetus de Batavia oleh Paus Pius ke-12 pada tanggal 25 Juni 1940. Sejak saat itulah dan untuk selanjutnya, tanggal 25 Juni 1940 merupakan tanggal kelahiran Keuskupan Agung Semarang. Buah ketekunan, kesetiaan, dan kegigihan para misionaris yang mewartakan Injil di tanah Jawi. Mengapa terjadi lompatan status dari stasi menjadi Vikariat Semarang? Melihat perjalanan sejarah Vikariat Apostolik Belanda, kita mendapatkan informasi mengenai tahapan perkembangannya. Berawal dari daerah misi, kemudian didirikan sebagai Profektur Apostolik, dan kemudian menjadi Vikariat Apostolik. Namun jika kita melihat Semarang, ada perbedaan yang sangat menyolok, yaitu berawal dengan status stasi dari Profektur Apostolik Batavia selama 132 tahun,
kemudian diusulkan menjadi Vikariat Apostolik bersamaan dengan kenaikan status Prefektur Apostolik Batavia menjadi Vikariat Apostolik. Mengapa bisa terjadi demikian? Rupanya Monsinyur Wileken SJ mempunyai beberapa pertimbangan yang menjadi alasan Stasi Semarang diusulkan menjadi Vikariat Apostolik Semarang. Beberapa pertimbangan tersebut adalah: yang pertama, jumlah umat di Vikariat Batavia sudah terlalu banyak, yaitu 60.875 jiwa. Dari jumlah tersebut, 41.172 atau 67,63% diantaranya tinggal di wilayah Semarang. Artinya jumlah umat di wilayah-wilayah yang kemudian menjadi bagian dari Vikariat Apostolik Semarang jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah umat di Vikariat Apostolik Batavia yang hanya 15.482 jiwa. Dengan 4 prefektur yang ada di Pulau Jawa ini, yaitu di Malang dengan 9.855 jiwa, Surabaya dengan 14.246 jiwa, Purwokerto 2.960 jiwa, dan Bandung 16.255 jiwa. Kedua, jarak antara Batavia dan Semarang sangat jauh, sekitar 500 km. Perjalanan dari Batavia sampai Semarang harus melewati wilayah Prefektur Purwokerto. 3. Batavia dan Semarang tersusun dari masyarakat atau kelompok etnis, budaya, dan bahasa yang berbeda. Wilayah Batavia tersusun dari masyarakat dan kebudayaan Betawi dan Sunda. Sedangkan wilayah Semarang tersusun dari masyarakat dan kebudayaan Yogyakarta dan Solo. Keempat, wilayah Semarang yang terdiri dari Semarang, Kedu, Surakarta, dan Yogyakarta telah berkembang dengan sangat pesat. Jumlah umat beriman, pos-pos misi, sekolah, dan rumah sakit. Berdasarkan statistik dari Yearbook pada tahun 1928, di wilayah-wilayah tersebut sudah terdapat 17 pos misi dengan gereja-gerejanya, 17 sekolah, dan 2 rumah sakit. Pada tahun 1939 hingga 1940, sudah terdapat 15 stasi dengan 22 gereja, 106 sekolah, dan 7 rumah sakit. Kelima, Batavia sebagai kota markas dari segala misi ternyata tidak memiliki komite misi. Alasan terakhir ini merupakan alasan yang paling tua dari alasan-alasan lainnya. Dengan alasan-alasan tersebut, Monsinyur Wileken SJ mengusulkan agar Semarang dijadikan vikariat dan bukan prefektur. Semarang merupakan daerah yang paling besar dan maju dibandingkan dengan daerah-daerah misi lain di Jawa. Jumlah umat sudah mencapai 41.172 jiwa dan 25.388 atau 61,66% diantaranya merupakan orang Bumi Putra. Semarang juga sudah memiliki 21 pos misi, 2 seminari, 3 sekolah tinggi, 400 sekolah dasar dan menengah, rumah sakit, panti asuhan, dan percetakan. Selain itu, di wilayah Semarang juga terdapat lebih dari 5 kelompok religius, 2 tarekat imam, SJ dan MSF, 4 tarekat bruder, FIC, SJ, CSA, dan Bruder Rasul, dan 4 tarekat suster, OSF, CB, OSU, dan ADSK. Perjalanan sejarah Keuskupan Agung Semarang berawal dari pewartaan para misionaris dari luar Indonesia. Mereka mengalami berbagai macam tantangan, hambatan, dan kesulitan yang tidak ringan, namun tidak menggoyahkan niat menghentikan pewartaan demi pertumbuhan dan perkembangan benih iman Katolik. Bagaimana paroki kita berupaya melanjutkan perjuangan para pewarta masa lalu demi perkembangan hidup dan pelayanan gereja dalam mewartakan Injil? 2. Dalam diri para misionaris tampak semangat berjalan bersama sebagai komunitas yang terlibat dan berpartisipasi dalam menjalankan misi pewartaan Injil. Semangat ini sedang kita dalami bersama saat ini bersama seluruh gereja universal dalam sinodalitas Communio, Participatio, Missio yang kemudian dikonkretkan dalam semangat lungguh bareng, rembukan bareng, lan nandangi bareng oleh Bapak Uskup Agung Semarang.
Bagaimana paroki mewujudkan semangat para pewarta dan sinodalitas gereja dalam program kegiatan dan pelayanan saat ini?